Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kertasari 2. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru yang SDN Kertasari 2 yang mau menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk kegiatan saya di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini. Selain itu, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, bahagia sekali di hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul dan berkumpul dalam suka untuk menambah wawasan kita di sini dan keilmuan kita dalam acara workshop yang berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menambah sedikit keilmuan kita tentang apa itu budaya positif serta turunannya. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Hamdidah Dewi Mayasari. Saya CGP Angkatan 9 SDN Kertasari 2, Kecamatan Minus Depok. Nah, walaupun sebenarnya kita memang sudah kenal ya, jadi kita perkenalan dulu. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas guru penggerak di modul 1.4 dan ada poin aksi nyata di sini ya. Jadi di sini ada yang bisa mengartikan ini di sini apa itu budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah menyinggung tentang budaya positif tadi ya. Saat ini mungkin hanya mengenal kata budaya positif dan tindakannya yang selalu berkaitan dengan kebaikan. Ya, di sini tetapi mungkin kita belum mengetahui bahwa budaya positif ini mempunyai turunan-turunannya sebagai berikut. Nah, di sini diantaranya, budaya positif ini ada 6 turunannya di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, yang ketiganya adalah keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di dalam budaya positif pasti kita itu akan menciptakan pendidikan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di antaranya nilai Pancasilanya itu adalah di sini yang ada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu ya. Jadi profil Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya adalah berakhlak mulia. Yang ketiganya adalah berkebinekaan global. Yang keempatnya adalah bergotong royong. Yang kelima mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ya, jadi kemudian di sini adalah budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini tadi kita sudah tahu tentang budaya positif, kemudian apa itu disiplin, kemudian apakah kita dapat memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan, kemudian yang ketiganya adalah boleh nggak kita itu memberi hadiah atau penghargaan kepada siswa. Nah, di sini ya. Jadi di sini disiplin positif mungkin dalam budaya
kita makna dari disiplin sendiri itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian budaya positif. Budaya itu sendiri adalah pikiran akal budi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, budaya positif sendiri bisa diartikan dengan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi restitusi. Nah, di dalam budaya positif di sini ada 5 langkah. Sini ya, yang pertama adalah nilai kebajikan universal keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiganya adalah hukuman, konsekuensi, dan menghargai diri. Yang keempatnya adalah posisi kontrol guru. Yang kelimanya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam budaya positif di sini kita itu butuh motivasi untuk menciptakan siswa itu yang berkarakter, dan mempunyai nilai-nilai yang lebih baik lagi. Di sini motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dan dari pihak guru biasanya memberikan dan murid hanya menerima. Jadi suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, hukuman yang diberikan itu biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid itu mungkin bisa tersakiti. Nah, di sini. Kemudian konsekuensi itu sendiri adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Nah, di sini ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini disiplin diri merupakan pendekatan yang mengharuskan murid untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan melakukan perbaikan atas tindakan yang salah atau melanggar aturan. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi tadi contohnya ada kasus murid terlambat datang ke sekolah. Di sini ada posisi kontrol kita ini sebagai penghukum, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di sini sebagai penghukum biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiganya adalah murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kemudian yang disebut dengan konsekuensi, di sini biasanya guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang disebut dengan restitusi, guru ini menanyakan dulu keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini jadi guru ini terbuka
dan siswa merasa dihormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang kita akan praktek untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita itu dibuat sebelum, jadi dibuat 1 tahun pelajaran ya. Jadi di awal tahun pelajaran itu kita masuk ke kelas dengan kelas baru dan anak murid yang baru. Kemudian kita itu menciptakan peraturan yang kita sepakati di dalam kelas. Nah, jadi peraturannya kita itu misalnya di kelas itu kita tidak boleh apa. Tidak boleh apa. Silakan sekarang Bapak Ibu buat untuk membuat kesepakatan kelas. Satu saja untuk ditulis di kertas, nanti ditempel ya. Jadi nanti kita bikin kesepakatan kelas, kemudian nanti kita dibikin keyakinan kelasnya. Jadi boleh bikin keyakinan kelas itu boleh 1, 2 atau 3, 5 lah, minimal 5 untuk disepakati oleh guru dan murid, sehingga nanti murid itu tahu dia itu di kelas kita ini sendiri itu kita harus ngapain. Jadi konsekuensinya dia yang membuat, dia yang menyepakati secara bersama ya. Jadi di situ silakan Bapak Ibu untuk membuat satu kesepakatan kelas. Seperti apa kelasnya, mau seperti apa silakan. Tapi dengan kalimat positif, jadi bukan dilarang. Jadi jangan pakai kata dilarang. Jadi misalnya kan dilarang membuang sampah, jadi jangan pakai dilarang. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi dilarang berbicara ketika guru sedang menyerahkan. Jadi kalimat positifnya apa? Mendengarkan guru ketika sedang menerangkan atau sedang belajar. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Boleh ya. Berkatalah dengan baik atau berkatalah dengan sopan gitu. Dan kalau yang sudah silakan ditempel di papan tulis. Yuk, mangga ditempel. Boleh. Tempel. Silakan Bapak Ibu tempel. Yang hasil kesepakatan keyakinan kelasnya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya. Di sini yang pertama, siapa nih yang pertama? Bu Almas ya. Bu Almas, keyakinan kelasnya adalah berpakaian rapi dan berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, kemudian Bu Desi, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Nah, kemudian yang ini siapa nih? Butika. Petugas tiket harus datang lebih awal. Kemudian yang ini yang keempat, ya. Anak harus memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari guru. Kemudian berbicaralah dengan baik dan sopan. Oh, Bu Ica. Maaf, Bu Ica ya. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, siswa tetap di dalam kelas kecuali dengan izin guru. Izin guru. Misalnya mau ke belakang gitu ya, harus minta izin ya. Terus disiplin dalam berpakaian yang rapi. Kemudian di sini ada buanglah sampah pada tempatnya. Yang ini tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh lari-lari di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Yang keempatnya tidak boleh ngobrol atau berbicara ketika guru sedang menerangkan. Ini boleh tidak dipakai? Boleh ya, tapi kita ini akan dirubah dengan kata tidak bolehnya dirubah dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Harusnya gimana tuh? Makan makan di luar atau makanan pas jam istirahat. Boleh, ya itu jadi makan membawa makanan di dalam kelas itu tidak boleh ya. Ya, jadi nanti kita harus ini ke anak. Jadi kita itu harus merubah kata negatifnya dengan kata positif. Jadi kita itu harus memberi arahan lagi kepada anak bahwa di dalam kelas itu tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Nah, itu kita harus disepakati. Mau nggak anak-anaknya dibawa seperti itu? Nah, itu ya. Jadi tujuannya keyakinan kelas itu supaya anak itu di dalam kelas itu tahu tanggung jawab dia. Ya, jadi dia tahu tanggung jawabnya itu di dalam kelas itu harus apa aja. Jadi yang diyakini dia itu seperti apa? Boleh 5, kata saya juga boleh 5. Jadi jangan terlalu banyak-banyak untuk menciptakan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Ya, jadi yang pertama misalnya buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh membawa makanan atau minum boleh ya. Jadi kalau makan tidak boleh membawa makan di dalam kelas. Kemudian di sini tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Artinya dia itu harus disiplin mungkin ya. Nah itu jadi disiplin, tanggung jawab. Kemudian tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Nah
jadi depannya bukan tidak boleh ya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi harus dirubah dengan kalimat yang positif. Ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh ngobrol atau berbicara ketika guru sedang menerangkan. Nah itu seperti itu. Jadi boleh nanti dikasih arahan saja kepada anak. Jadi anak itu mau nggak nih kita itu di dalam kelas itu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sepakat tidak? Nah kalau sepakat berarti itu yang dipakai untuk di kelas kita sendiri. Jadi seperti tadi saya kelas 1 misalnya sebelum belajar, ayo kesepakatan kita hari ini mau ngapain? Bu, tidak boleh membawa mainan di dalam kelas. Boleh. Jadi kita itu sepakat hari ini kalau yang ada membawa mainan anak-anaknya jadi diri sendiri. Jadi ada yang mengingatkan kalau ada temannya yang membawa mainan. Jadi selalu mengingatkan gitu ya. Nah di situ, nah ini kita sudah belajar tentang membuat tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti untuk di kelasnya masing-masing bisa menciptakan kesepakatan kelasnya masing-masing. Mungkin kelas 1A dengan kelas 1B mungkin beda kesepakatan kelasnya. Karena kesepakatan kelas itu dibuat dengan guru kelasnya dan disepakati oleh anak-anak. Ya, jadi itu. Jadi boleh berbeda-beda itu untuk menciptakan suasana belajar di dalam kelas itu sendiri supaya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menciptakan keyakinan kelasnya nanti di kelasnya masing-masing. Nah di situ. Nah di sini. Nah tadi kita sudah buat tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah di sini mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah di sini kenapa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang keduanya sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk kata positif, kemudian semua keluarga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini tadi kita sudah buat proses pembentukan keyakinan kelas, yaitu dengan cara berdiskusi tentang peraturan kelas. Kemudian yang keduanya kita sudah merumuskan tentang peraturan kelas. Kemudian yang ketiganya adalah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang keempatnya adalah kita tadi sudah menempelkan keyakinan kelas yang ibu bapak buat tadi ya. Itu. Nah di sini keyakinan kelas antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini perbedaan ini contohnya. Contoh kalimat untuk peraturan dan keyakinan kelas. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya jangan pakai selalu. Jadi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan buku. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian dilarang terlambat berangkat ke sekolah. Keyakinan kelasnya adalah berangkat sekolah tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, jadi menjaga kerukunan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Jadi di sini menjaga diri dari narkoba. Harus bergantian atau menunggu giliran. Di sini harus bersabar menunggu giliran.
gunakan masker. Nah, di sini jadi keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan bersama. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu macam-macam ya. Kita butuh makan, butuh minum, butuh apa gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah di sini kebutuhan dasar manusia ini seperti halnya kita makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di sini juga sama. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis, butuhnya ada rumah, makan, kesehatan, dan makanan. Nah, di sini yang keduanya adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh dikasih, disayang, itu butuh diterima oleh semua orang. Kemudian yang ketiganya adalah penguasaan atau kemampuan prestasi. Nah, ini. Kemudian yang keempatnya adalah kebebasan. Kita itu bebas memilih. Kemudian yang kelimanya adalah kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini meliputi 5 ya. Ada 5 kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, ya mungkin kan misalnya ada anak yang berpenghulu itu diantaranya kan ada di sini kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi ya di sini. Jadi mungkin rasa tidak diakui atau penguasaannya kurang, kemudian kasih sayangnya kurang ya itu. Jadi dia dari kebutuhan dasarnya itu harus dipenuhi dulu. Nah, di sini perwujudan budaya positif, 5 posisi kontrol dulu, diantaranya yang tadi teman, ada yang sebagai teman, kemudian ada yang disebut dengan di sini ada di 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, di sini kita itu sebagai teman. Teman itu, nah di sini ada kalimat-kalimat positifnya. Ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dan sudah kali ini tidak apa-apa bereskan. Itu adalah posisi kontrol dalam posisi kita sebagai teman. Nah di sini. Jadi di sini restitusi ada 5 posisi kontrol, diantaranya berdasarkan teori kontrol Dr. William Goshen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah di sini 5 posisi kontrol di sini apa saja? Nah yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah biasanya kita di sekolah ini sebagai posisi penghukum saja biasanya. Nah, akan tetapi dengan saya mengikuti program CGP ini, saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Di sini ada yang namanya restitusi. Nah, di modul ini saya belajar tentang segitiga restitusi. Nah, bagaimana nanti untuk menyelesaikan anak itu yang bermasalah itu harus seperti apa. Nah di sini kita itu harus sebagai manajer di dalam segitiga restitusi ini. Kita itu di sekolah harus sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai rasa bersalah, kemudian bukan sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau posisi mengawasi, kemudian sebagai manajer. Nah di sini ya. Jadi diantaranya di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman ini mempercepat penyelesaian masalah. Jadi tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh anak tersebut ya. Jadi seorang penghukum biasanya
di sini melontarkan di sini pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk biasanya. Jadi kalau kita itu mau menghukum anak, biasanya kita sambil menunjuk, sambil melotot gitu ya. Nah, anak itu tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan bagaimana dia itu di rumahnya. Dia itu alasannya apa? Nah, tidak seperti itu. Jadi biasanya guru kalau sebagai penghukum langsung saja anak itu dimarahi, anak itu langsung dikasih hukuman fisik. Nah, itu seperti itu. Kita sebagai penghukum. Nah, di sini pernyataan-pernyataan yang menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot. Nah, dampak positif kontrol tersebut itu murid dapat menjadi pendendam. Jadi muridnya itu menjadi pendendam, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak buruknya diantaranya murid akan mengalami keterpurukan mental, ya. Jadi seperti lunturnya rasa kepercayaan dirinya, kemudian harga dirinya merasa dipermalukan jika kita hukum, kemudian murid itu mungkin akan menjadi takut pada kita. Jadi kita itu kalau sebagai penghukum, ya mungkin muridnya akan takut. Jadi kelanjutannya kalau ketemu kita tuh jadi takut. Nah, itu kalau kita posisi dalam penghukum, ya. Kemudian yang keduanya adalah membuat rasa bersalah. Di sini pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Jadi rasa bersalah ini bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Jadi murid ini akan merasa bersalah dan tidak berharga, ya. Jadi tidak seperti dampak posisi penghukum. Jadi murid dapat melupakan segala amalan meskipun dengan cara negatif. Nah, diantaranya murid ini dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus, ya. Jadi amarahnya dia yang tadinya pendiam, amarahnya kalau kelebihan jadi dia itu akan berontak sendiri. Nah, ini dalam posisi pembuat rasa bersalahnya. Jadi sehingga dapat meyakini dirinya bahkan dari orang lain. Jadi dalam posisi penguasaan pembuat rasa bersalah juga meskipun kita berkata lembut, tapi si anak itu akan merasa dampaknya adalah penilaian dirinya yang buruk. Jadi dia itu gitu ya, semua daun, tapi di belakang kita dia itu marah, berontak. Nah, gitu ya. Jadi ini dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi guru akan bersikap akrab, ya. Jadi berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka di sini. Nah, dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik dengan anak, ya. Di sini menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru saat guru tidak dapat membantunya. Jadi murid itu terasa tersisihkan juga. Nah, di sini. Jadi hal lain yang dapat timbul yaitu murid akan berperilaku buruk hanya kepada guru. Jadi murid itu akan patuh kepada gurunya, tapi tidak dengan guru yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin baik posisi kita sebagai teman kepada anak, tapi ada posisi negatifnya. Jadi kalau anak itu tidak didukung atau tidak sesekali anak itu tidak dirangkul sama kita, jadi si anaknya itu akan tersinggung juga. Jadi anak itu akan menjadi, ya mungkin seperti itu. Jadi anak itu jadi
namun dirangkul ke orang jadi teman, tapi kalau dijauh dia akan menjadi lebih terpuruk seperti itu ya. Jadi ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau atau sebagai posisi mengawasi. Jadi ketika mengawasi guru, ya, jadi ketika mengawasi guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi hubungan pribadi dengan murid positif mungkin berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru ini adalah dalam mengontrol murid. Nah, seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibatnya dari posisi kontrol ini mungkin murid memahami sanksinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Jadi murid itu akan sadar sendiri dia itu sudah salah, tapi dengan salah satu tata tertib sekolah itu sendiri. Jadi dia itu sebagai pemantau, jadi dia itu dipantau, kemudian dia itu salah, dia menyadari kesalahannya. Nah, di situ ya. Jadi, nah di sini yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Jadi posisi kontrol ini sebagai manajer di sini di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan, tetapi membuat konsekuensi. Namun, bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ini akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid di sini. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil sukses, kemudian identitas berhasil sukses atau sukses di sini ya. Jadi di sini ada contoh kita ini ada dalam 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat. Nah, di sini sebagai penghukum biasanya di sini menghardik dan menunjuk-nunjuk, meyakini atau menyindir. Di sini kalimat-kalimatnya ini contoh kalimat-kalimatnya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat penghukum. Nah, hasilnya memberontak, dia bisa menyalahkan orang lain atau bisa berbohong di sini. Jadi kalau kita menghukum anak, nah di sini dia hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya dia akan memberontak atau bisa menyalahkan orang lain atau bisa berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru ya. Di sini muridnya meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di sini murid berkata, biarkan saja, namun juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Jadi dampak pada muridnya mungkin mengulangi kesalahannya lagi. Ya, jadi dengan dia menghukum, kemudian si anak itu bisa kembali lagi, dia itu berbuat salah lagi, dihukum lagi, dan akhirnya dia itu bisa jadi sebagai pemberontak, dan akhirnya dia akan menghajarkan gitu. Baru lagi. Nah, seperti itu. Jadi disebut penghukum. Jadi anak itu semakin berontak nanti pada suatu akhirnya. Kemudian di sini pada pembuat rasa bersalah. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres.
Nah, itu seperti itu ya. Jadi menyembunyikan, menyangkali, berbohong. Ya, jadi menyangkal. Jadi murid itu bisa menyangkal hasilnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam apa ini dunia berkualitas. Nah, di sini murid berkata, maafkan saya. Ini sebagai membuat rasa bersalah. Ya, jadi merasa rendah diri si anak itu. Kemudian dengan posisi teman, membuat alasan-alasan untuk dirinya. Di sini posisi teman. Ayolah lakukan demi ibu yang seperti tadi, ya. Jadi ayolah, kamu tidak mau. Nah, di sini jadi masa kamu tidak tahu. Nah, di sini ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, di sini juga ya kalimat-kalimatnya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman, saya ternyata begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi lemah, tidak mandiri. Si anak itu bisa menjadi lemah, bisa menjadi tidak mandiri, dan bisa ketergantungan dalam peraturan. Kemudian sebagai pemantau, ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Dia bisa pemantau dengan waktu kita pantau, dia pura-pura. Tapi kalau tidak dipantau, ya dia kembali lagi seperti semula ya. Jadi di sini kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian muridnya berkata, berapa banyak? Di sini ya, berapa banyak langkah yang saya harus peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu seperti pemantau. Kemudian dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya di sini untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, sebagai manajer kita itu bisa kalau ada anak yang bermasalah, kita itu mengajukan pernyataan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita itu menanyakan kepada anak seperti tadi, terlambat datang sekolah, kita itu tidak harus langsung marah-marah, tapi kita itu harus merangkul anak itu, kemudian ditanya dulu alasannya, kenapa kamu itu terlambat datang sekolah, alasannya seperti ini ibu. Nah, bagaimana besok kalau supaya tidak kesiangan lagi, harus bagaimana nanti. Nah, itu seperti itu. Jadi harus dia yang berbuat, dia yang tahu solusinya sendiri. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Kemudian di sini dampak pada muridnya, mungkin dia bisa mengevaluasi dirinya dari bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu secara sebagai manajer. Ya. Terus berikutnya, tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pengawas, kemudian yang kelimanya adalah sebagai manajer. Nah, sekarang yang ditanyakan posisi kita itu selama ini sebagai apa? Nah, di sini ya. Jadi kita itu kebanyakannya, kita itu di sekolah kebanyakannya adalah kita itu sebagai penghukum biasanya. Nah, dengan saya sudah mengetahui, saya punya belajar di modul 1.4, ternyata itu semuanya salah. Jadi jangan membuat anak itu diposisikan merendahkan anak itu. Jadi kalau ada masalah, anak itu harus diselesaikan dengan cara 5 posisi kontrol tadi. Jadi kita itu harus sebagai manajer, tidak boleh sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai rasa posisi bersalah, kemudian dengan cara ini ya. Jadi kita itu harus sebagai posisi manajer.
Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini segitiga restitusi ini, yang pertama ini ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu adalah validasi tindakan. Yang pertama adalah menstabilitas identitas. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Kalau ada anak yang salah itu, kamu tentu punya alasan apa melakukan itu. Yaitu kita itu sebagai validasi tindakan yang salah, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kemudian yang ketiganya adalah dari segitiga revisi adalah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas siapa yang telah kita sepakati ya. Jadi keyakinan kelas apa yang saya harus sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan cara kita itu tadi dengan cara membuat keyakinan kelasnya masing-masing supaya tahu di sini menanyakan keyakinan itu seperti apa. Jadi kita mengatasinya dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita itu yang pertama harus menstabilitaskan identitas, kemudian yang keduanya validitas tindakan yang salah, kemudian yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi. Nah, diantaranya di sini yang pertama adalah tadi menstabilitaskan identitas. Yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ada kata-kata yang contoh menstabilitaskan identitas. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah ciri-ciri menstabilitaskan identitas di sini ya. Kemudian yang keduanya menanyakan keyakinan. Jadi penerapan segitiga restitusi ini yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol itu adalah pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini contohnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu dengan kita membuat keyakinan kelas, si anak itu akan tahu peraturan yang ada di kelasnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang sama ini seperti ini. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Karena kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena melakukan hal yang penting buatmu. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang segitiga restitusi. Yang ketiga itu menstabilitaskan identitas, yang keduanya adalah validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini alhamdulillah Bapak Ibu sudah dalam tahap Bapak Ibu yang saya banggakan ini alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih ya. Tidak terasa bagian demi bagian yang saya paparkan ini semoga bermanfaat di kelas Ibu masing-masing. Kemudian pertemuan hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi kita semua. Apa yang kita pahami di dalam budaya positif ini dapat kita terapkan di kemudian hari. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Webinar hari ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.